Selamat siang, pagi, malam, dan sore. Kalian para movie lovers, klik dulu tombol subscribe-nya, baru kalian bisa menyaksikan video ini. Aku tungguin ya. Udah? Oke, selamat menonton. Seorang psikopat digambarkan sering berperilaku abnormal, antisosial, tidak punya empati, dan bertindak di luar batas kewajaran. Di sisi lain, karakter psikopat memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka pun piawai memainkan peran untuk memanipulasi para korbannya. Dan berikut ini adalah rekomendasi film bertema psikopat part 2 alias part terakhir. Film ini mengisahkan tentang Frank Zito, pria introvert yang menderita gangguan skizofrenia yang mewarisi sebuah toko manekin dari ibunya. Pada suatu hari, dia memutuskan untuk mengenali dunia luar dengan mengikuti situs kencan online. Dari sini, Frank berubah menjadi pembunuh berantai yang terobsesi dengan kulit rambut cewek cakep. Ia akan menguliti kepala cewek tersebut dan mengambil rambutnya, kemudian rambutnya dipajang pada sebuah manekin. Menceritakan tentang seorang ahli bedah berkebangsaan Jerman yang tidak waras bernama Joseph. Terkenal dengan bakatnya sebagai dokter bedah kembar siam setelah pensiun, ia justru berambisi untuk menyatukan beberapa makhluk hidup untuk menjadi satu kesatuan baru yang bisa hidup bersama. Untuk itu, ia menculik 3 turis dan menyatukan mereka bertiga dari mulut ke anus untuk membentuk human centipede alias manusia kelabang. Karena Dr. Joseph percaya manusia hidup di masa depan akan bisa bertahan hidup dengan cara baru, yaitu dari mengonsumsi ekskresi manusia lainnya. The Chaser menyoroti kisah mucikari yang mulai merasa curiga karena para PSK di bawah naungannya menghilang secara misterius. Usut punya usut, ternyata para PSK itu menghilang setelah dipesan oleh orang yang sama, yakni Ji Yong Min. Dengan berpura-pura menjadi pelanggan, dia membunuh setiap PSK yang datang untuk melayaninya. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pembunuh berantai bernama Yo Yong Chul yang mengaku telah membunuh dan memakan mayat beberapa korbannya, yang kebanyakan korbannya adalah PSK. Bagaimana jadinya jika seorang seniman patung menjadi seorang psikopat yang mengerikan? Semuanya bisa kamu temukan di film berjudul House of Wax. Semuanya ini terjadi karena sang seniman mengalami musibah yang membuat karirnya hancur. Semua karya seninya hangus terbakar. Untuk meluapkan ekspresinya tersebut, sang seniman menjadikan manusia sebagai karya seninya. Sebuah depresi yang berlebihan sehingga membuat seseorang menjadi gila. Ini merupakan salah satu film yang mampu menggambarkan bagaimana depresi bisa menjadikan seseorang menjadi psikopat. Ichi the Killer merupakan salah satu film psikopat sadis yang dimulai dengan adegan kilas balik si tokoh utama bernama Ichi yang tengah masturbasi di balkon apartemennya. Di sana, dia melihat ada seorang mucikari yang tengah menyiksa pelacur. Di sisi lain, ada bos yakuza sadis bernama Anjo yang dibunuh secara brutal. Seorang petugas kebersihan yang dipekerjakan bernama Gigi menghilangkan jejak pembunuhan Anjo. Dia kemudian menuduh Ichi atas dalang pembunuhan tersebut.
Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang memiliki kegemaran aneh. Ia sangat tertarik dengan bau tubuh perempuan dan menjadikannya parfum. Suatu hari pria ini tertarik dengan seorang gadis penjual buah. Kemudian, pria ini membunuh sang penjual buah tersebut dan mengoleskan lemak hewan tersebut ke seluruh tubuh sang gadis untuk mengeruk kembali lemak hewan itu dengan pisau agar mendapatkan aroma wangi gadis tersebut. Dan yang terakhir, film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dulunya adalah artis cantik yang ingin selalu tampil muda dan cantik. Ia pun datang ke restoran dumplings buatan Bibi May yang konon dapat mengembalikan kecantikannya. Tanpa diduga, bahan utama dari pembuatan pangsit tersebut adalah bayi yang diaborsi. Wanita ini pun berhasil kembali cantik. Sayangnya, sang suami tahu rahasianya dan mendatangi Bibi May untuk ikut makan dumpling. Meski tahu suaminya berselingkuh dengan Bibi May, wanita ini tetap meminta pangsit buatannya demi nampak awet muda.